Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram. Terakhir sampai hadis yang 1360. Terakhir nih. Hadis 1360 yang terakhir tentang orang yang paling awal, manusia paling awal di hari kiamat kelak mendapatkan syafaat Nabi. Maksudnya yang pertama kali adalah orang yang paling banyak atas beliau ini akan sholawatnya. Nah, sekarang hadis 1361. Wa an Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfari. Hadis ini dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang didengar oleh Shaddad ibni Aus ini, tentang sayyidul istighfar, atau Syahid ini tuannya istighfar. Jadinya ya istighfar yang paling besar ini. Ayakula bahwa dia itu mengatakan al-abdu, seorang hamba, Allahumma anta rabbi, ya Allah, anta engkau itu rabbi, pemeliharaku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau, tidak ada sesembahan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku ini hamba engkau. Wa ana ala ahdika, dan aku ini atas perjanjianmu. Ahdika itu perjanjian baik, ya. Wa wa'dika, dan perjanjian engkau, perjanjian jelek engkau. Ma istata'tu, apa yang aku itu mampu. A'udzubika, aku ini minta perlindungan kepadaku, min syarri, dari kejelekan, ma sona'tu, apa-apa yang aku perbuat. Abu laka binikmatika alayya, aku mengakui kepada engkau itu dengan nikmat-nikmat engkau atasku. Wa abu laka bidambi, dan aku mengakui pada engkau itu bidambi, dengan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, maka sesungguhnya dosa tadi, la yaghfiru, tidaklah dia itu mengampuni ad-dunuba, dosa-dosa, ila anta, kecuali engkau. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Engkau di sini adalah Allah. Akhrajahul Bukhari. Di sini hadis yang
sahih ya di Riyadhus Shalihin juga ada. Di sana diterangkan tentang fadilah atau keutamaan orang yang membaca di pagi hari dia mati di siang hari, maka tidaklah dia akan masuk ke dalam neraka dengan ketulusan hatinya ya, baca Sayyidul Istighfar. Maka ya diusahakan untuk bisa menghafalkan ini ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Misalkan gitu. Atau ditulis atau ditempelkan di kamar tidur. Jadi kalau setiap mau tidur itu ingat baca. Nanti kalau tidak sempat ya paling tidak mau tidur baca ya beberapa kali nanti akan hafal tersendirinya. Ada punya temannya juga begitu, cara menghafal Quran itu dia punya papan tulis kecil ini, dan tulis kemudian ditempelkan di kamar, kemudian setiap kali dia tidak perlu buka Quran ini, artinya dia setiap saat dia melihat ngapal dia menghafalkan. Akhirnya ya dengan cara seperti itu. Nah, intinya bagaimana supaya bisa hafal kan. Nah, ini termasuk Sayyidul Istighfar. Ya. Ini bisa diamalkan ya, karena hadisnya sahih ya. Jadi kapan saja boleh dibaca ini. Ya. Pagi, sore, ya, petang, ya, mau tidur, habis sholat misalkan. Habis sholat kan kemudian setelah sholat zikir-zikir, ya, wiritan, kemudian baca-baca termasuk ini, kemudian sholatu ada Nabi, kemudian doa. Ya begitu. Pada Allah Ta'ala. Nah, monggo di ini kan isinya Masya Allah itu ya, pengakuan ya Allah, Engkau itu adalah pemeliharaku, tidak ada sesembahan kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau menciptakan aku, dan aku ini adalah hamba-Mu. Atas aku ini di atas janji kebaikan-Mu dan janji kejelekan. Jadi ada yang dijanjikan kebaikan atau janjikan kejelekan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kejelekan itu pun sebenarnya karena dari perbuatan hambanya sendiri. Sebetulnya Islam itu di atas fitrah, artinya di atas kesucian, tidak ada. Dan Allah itu sebetulnya syadidul iqab itu karena perbuatannya. Itu sangat keras siksaannya. Kenapa disiksa? Karena kekafiran dia. Bukan sekonyong-konyong Allah Ta'ala tanpa alasan kemudian menyiksa. Bukan, ada sebabnya ini, ada sebab. Sebagaimana juga ini diberikan janji yang jelek itu karena mereka berbuat satu kejelekan. Kemampuan mereka untuk berbuat sesuatu kebaikan. Kalau tidak, kepleset lah bahasa kita, ya sudah. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari kejelekan apa yang telah aku perbuat. Diperlindungan kepada Allah Ta'ala dari perbuatan ini. Paling tidak Allah akan menutupi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jangan seperti itu kan? Mengakui bahwasanya kenikmatan-kenikmatan itu datanya kepada dari Allah ya, yang datang pada dirinya. Kemudian dia mengakui juga dosa-dosa itu yang telah dia lakukan, kemudian minta ampun kepada Allah. Ya, faghfirli. Ya, mengakui bahwa tidak ada Allah yang sanggup mengampuni ya, tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah Ta'ala. Nah, sudah, kalau berarti kalau hanya Allah yang bisa mengampuni, kenapa tidak minta kepada Allah Ta'ala? Nah, gitu ya. Insyaallah orang menjalankan perintah Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan pada dirinya kok. Maka ada kalimat dalam Al-Qur'an itu la khaufun walahum yahzanun kan. Dan satu kekhawatiran yang seperti itu. Meskipun kelihatannya itu membahayakan, tapi tidak ada satu perintah membahayakan. Nah, seperti suri teladan Nabi Ibrahim itu apa tidak membahayakan kalau dilihat secara akal kita. Berpuluh-puluh tahun berdoa kepada Allah Ta'ala ya,
Rabbi habli minas sholihin, minta anak, bukan sembarang anak, tapi minta yang soleh. Berpuluh-puluh tahun tidak dikasih, sampai dinyatakan istrinya mandul. Kenapa mandul? Sudah tua, tidak punya anak. Ibrahim juga begitu. Tahu-tahu doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala di masa-masa tua. Kaget menjudi loh ini seperti itu. Masa istri saya mandul, saya sudah tua loh ini. Tapi menyadari bahwasanya Allah Ta'ala itu mampu berbuat apapun. Tidak ada yang menghalang-halangi Allah Ta'ala seperti itu. Senang istrinya itu, ya. Sukacita ya. Tapi begitu nikmat itu diterima, datanglah ujian kesenangannya. Anaknya disuruh mengungsikan ke satu tempat yang Masya Allah tandus lah ini seperti itu. Tidak ada pemberontakan. Istrinya juga tidak ada pemberontakan. Ibrahim tenang-tenang saja meninggalkan anak istrinya di tempat itu karena menjalankan perintah Allah. Kita ya anak ini pondok wae wah suwe men ra mulai lah misalkan seperti itu ya. Bisa adalah kebaikan. Nah, kalau sesuatu itu kebaikan itu ya dilepaskan untuk Allah Ta'ala, ditawakalkan pada Allah Ta'ala dalam bentuk pengakuan seperti ini, insya Allah adalah kebaikan. Ini istighfar ya, istighfar. Tuannya istighfar, ampun pada Allah Ta'ala dan dengan jalan kebaikan. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala berkata, dan dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, yakni Abdullah dan Umarnya ya. Karena anak Ibnu Umar ya, anaknya Pak Umar namanya Abdullah. Qala berkata Ibnu Umar, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimatin hina yumsi wa hina suhi ya yusbihu. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yada'u, beliau itu meninggalkan haula'il kalimati ya, kalimat-kalimat itu hina yumsi ya, ketika di waktu sore, wa hina yusbihu, dan ketika di waktu subuh, artinya waktu pagi. Apa yang tidak tinggalkan oleh Rasulullah itu? Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini. Ya Allah, sesungguhnya aku itu meminta kepada Engkau ya Allah al-afiyata fiddin, akan afiah, akan kebaikan atau keselamatan pada agamaku. Jadi agama ini jangan sampai saya menjalankan agama ini jangan terfitnah. Ada orang menjalankan agama itu terfitnah ya. Akhirnya terfitnah itu, fitnah itu ujian. Fitnah itu ujian. Kalau di dalam kalimat Al-Quran fitnah berarti ujian, bukan fitnah omongan tidak benar, bukan fitnah ujian. Jangan diberikan ujian yang berat-berat dengan itu. Menjalankan agama ini. Ada orang menjalankan agama ini. Hanya dalam doa itu Rabbana wala tahmil alaina, kan isrong kama tahu alal ladina min qablina, ya Allah janganlah kau itu pikulkan atau bebankan kepada kami sebagaimana bebanan yang telah engkau berikan orang-orang sebelum kami. Sebelum kita itu Masya Allah menjalankan ini ya. Walaupun orang diberi ujian itu sudah ditakar oleh Allah Ta'ala. Orang semakin kuat imannya itu semakin tinggi ujiannya. Semakin kuat semakin tinggi ya. Semakin dia itu imannya kuat, maka semakin diberi ujian-ujian yang lebih besar untuk memurnikan dia tentang tentang keimanannya. Orang pandai maka ujiannya lebih sulit, pandai lebih sulit dinaikkan lagi kalau urusan-urusan ilmiah seperti itu. Keimanan juga seperti itu. Aman. Rasulullah tidak meninggalkan ini. Kemudian wa dunyaya,
Jadi wa di sini adalah kembali as'alukal afiyata fid dini wa dunya. Ya. Hanya meminta kepada Allah keselamatan pada agamaku dan keselamatan akan duniaku. Wa ahli dan keluargaku. Wa mali dan hartaku. Allahumma ya Allah istur. Ustur ini kalimat fi'il amr. Ustur, tutupilah aurati akan auratku. Aurat itu sesuatu yang tidak boleh nampak, namanya aurat. Wa amin dan amankanlah rawati akan rawah rasa ketakutanku, tidak rasa aman ya, sampai ada kecemasan. Wahfadni dan jagalah aku itu min baini yadayya, di depan engkau, di depanku. Wa min khalfi dan di belakangku. Wa an yamini dan dari arah kananku. Wa an shimali dan dari arah kiriku. Wa min fauqi dan dari arah atasku. Wa a'udzu dan aku itu minta perlindungan kepadamu bi adamatika dengan keagunganmu. An al-talah bahwasanya digelincirkan min tahti dari arah bawahku. Akhrajahu Anasaiyu wa Ibnu Majah wa Sahahul Hibban. Ya, di sini dikeluarkan Nasai, kemudian Ibnu Majah juga mengeluarkan. Hakim ini berkomentar tentang hadis ini bahwasanya hadis ini hadis yang sahih. Ini jarang, saya sendiri juga tidak hafal ini hadis ini, terus terang tidak hafal ya. Pernah baca, pernah waktu pagi atau sore pernah baca. Tak terkalahkan dengan Sayyidul Istighfar. Maka ini boleh ini semuanya lebih baik. Kalau kita, makanya ya, seperti yang saya sampaikan yang dulu-dulu, makanya kita ini kalau menjalankan sesuatu yang tidak ada tuntunan itu untawara, bahasane wong gen kula niku nggih kacan peting sing. Lah yang ada tuntunan saja kita tidak sempat menghafal, tidak sempat ngamalkan. Cari yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua banyak sekali aturan-aturan yang kita ini belum pernah. Sebetulnya kalau itu pernah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mestinya buat kita ini, walaupun cuma satu kali dalam seumur-umur paling tidak, tapi pernah menjalankan, sehingga di hadapan Allah Ta'ala itu kita punya alasan. Ini katanya nabimu itu adalah imammu, nabimu adalah tuntunanmu, panutanmu. Nabimu melakukan ini kamu tidak, padahal kamu mampu. Ya Allah, saya pernah walaupun satu kali. Nah, ada alasan. Kamu mampu loh. Nah, ini doa yang sebetulnya tidak ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di waktu sore maupun di waktu pagi. Pagi, sore atau sore pagi. Dan meminta keselamatan agamanya supaya tidak terfitnah, kemudian dunianya supaya tidak terfitnah, keluarganya juga begitu, hartanya juga begitu. Apalagi soal harta, insya Allah ada orang cari makan itu subhanallah dengan jalan lewat mulut yang mencaci temannya, mencaci saudaranya, gitu ya. Bahkan teman dianggap lawan hanya gara-gara makan aja, cari duit untuk makan aja. Masa ini ya, dulu pernah ada orang bikin rumah ada orang ngaji juga sama saya, itu bikin rumah. Tidak tahu, tidak pernah cerita, tahu-tahu itu punya hutang. Nah, dan kemudian istrinya itu mau ke Jakarta. Ya, dia cerita, pripun gini. Kok ini Jakarta lah, suami penjenengan ten griya gitu. Ya piye to? Bolak-balik kan harus ke sana harus pakai mahram. Mau kerja apa nih?
jamu. Jenengan ada cerita kali pulau, nek cerita kali pulau berarti ya, saya bicara sampai lampu mak belum bisa berangkat, saya tidak ada apa-apa. Bercerita berarti kasep. Saya tahu ilmunya ini. Saya kadung tahu ilmunya soal itu, maka ya jangan. Kebetulan kira-kira 10 hari yang dia itu mau berangkat itu terus meletus COVID itu. COVID itu. Ya. Katanya ini suaminya mau membantu suaminya. Membantu untuk meringankan beban suaminya dalam soal mafisah ini jangan melanggar. Karena orang cari duit ini akan dipertanyakan dari mana dan dibelanjakan untuk apa. 2 pertanyaannya. Sulit sekali bab soal harta ini. Ya, jangan seperti itu. Kalau menimbulkan fitnah seorang perempuan bekerja campur baur dengan laki-laki tidak terjaga, jangan seperti itu. Makanya ada hadis itu, sebaik-baik perempuan itu sholatnya di rumah, memang betul. Karena masa-masa itu memang perempuan tidak pernah kemana-mana, belanja ya suami, ya ke pasar ya suami, dan lain sebagainya. Karena memang tidak aman pada saat itu kan. Seperti itu. Kalau itu yang terjadi ya betul yang semacam itu. Ya, itu baik-baiknya memang di rumah. Kemudian di doa ini juga meminta kepada Allah Ta'ala soal dari bencana ataupun ujian-ujian yang datanya di depan, dari depan mereka. Artinya dari depan itu ya bisa jadi banjir gitu ya dari depannya, atau mungkin sesuatu yang sudah Allah Ta'ala siapkan untuk itu, kemudian minta pada Allah Ta'ala bisa terhapus dengan doa dia, dari arah depannya, dari belakangnya ya. Orang tahu dari arah mana saja, kanannya, kirinya gitu ya. Kemudian dari atas, keruntuhan ada dari atas itu ya, atau tergelincirnya dari arah bawah. Jadi bisa juga ya. Dari arah bawah itu kan termasuk privat, itu dari bawah ngumpul dari bencana yang mematikannya. Mungkin terpendam itu kayak ada tsunami dan lain sebagainya ini, kalau guncangan gempa gitu. Intinya doa, monggo semuanya bisa diamalkan. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibni Umar radhiyallahu anhu qala berkata dia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ini berdoa nih, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku itu a'udzubika, aku minta perlindungan kepada Engkau min zawali nikmatika, zawal dari hilangnya, hancurnya atau hilangnya nikmatika, kenikmatanmu. Hilangnya nikmat ini bukan berarti tidak dikasih harta, enggak, mungkin berlimpah uang ini harta ya banyak. Tapi dengan banyaknya harta itu, yaitu tadi kenikmatan tidak bisa nikmati. Bisa beli apa saja bisa, tapi tidak bisa makan ya. Daging banyak mungkin ya, saat ini mungkin ya sebagian muslimin, tapi tidak bisa menikmati. Kolesterol tinggi, gitu ya, darah tinggi, gitu ya, dan pun asam uratnya dan lain-lain sebagainya. Pun melihat orang lain makan senang saja. Bisa jadi seperti itu, kenikmatannya hilang. Berbeda kita nih, dah masya Allah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Tawani gulai, nggih, sate, nggih, tongseng, nggih, pun bleng-bleng gawe. Nah, lagi tuh dahar ulang mindo, oh nggih. Masya Allah. Mboten enten penolakan. Napa mawon durian nggih lah, masya Allah. Kalau orang-orang tertentu pikir-pikir asam urat dan lain sebagainya. Masya Allah. Kue gitu nih. Nah, ngoten. Mau bikin teh manis nggak berani gulanya tinggi gitu ya. Masya Allah. Seperti itu. Kenikmatan itu kan hilang. Kan hilang. Mobilnya mungkin mengkilat. Lebih banyak di dalam mobil iya, tapi untuk berangkat berobat lagi ya berat. Pun dulu kok metu dulu metinya mau berobat lah. Ya Allah ini. Apalagi
panjang sana antar negara. Kelihatannya sampai ke Australia, mungkin ya ke mana tadi, tapi dalam rangka berubah kan. Insya Allah hilang kenikmatan itu. Minta perlindungan kepada Allah Ta'ala yang seperti ini. Watahawuli afiatika, tahawul berpaling, dan dari berpalingnya keselamatan. Jadi keselamatan itu berpaling dari dia. Artinya ya kecelakaan artinya. Wafat dan tiba-tibanya nikmatika akan, perhatikan ya, niki tadi nikmat tapi niki kalau kalau apa pakai ain itu namanya nikmat, tapi kalau khof itu namanya siksaan. Nikmat sama nikmat itu artinya jauh. Kalau nikmat itu adalah kesenangan, tapi kalau nikmat itu artinya siksaan. Nah ini minta perlindungan dari Allah Ta'ala itu dari tiba-tibanya siksaan engkau. Allah, ini loh siksaan penjenengan tiba-tiba ya. Bahwa datang kata Al-Quran, diberikan secara tiba-tiba. Kayak tsunami Aceh itu pun tiba-tiba. Banjir ya, kalau di Solo yang di dekat Bengawan itu. Bengawan Solo itu aslinya diguyur wong Solo, Pak, itu bukan yang memiliki nama, bukan. Lah Solo itu artinya Bengawan nih. Artinya bukan Solo, salah. Lah yang benar artinya Solo ini Solo. Atau di Indonesia kan jadi salah. Solo. Nah, aslinya kan Solo. Aslinya Solo. Solo atau salah. Itu artinya kan Bengawan lagi. Bengawan Solo ya Bengawan. Artinya Bengawan. Karena ada Bengawan itu namanya Solo. Nah sekarang kalau dicari jadi Solo itu endi? Kira kan boten ngerti lah. Tanya tentang Solo boten mudeng kok. Jadi kampung Solo itu endi? Kecamatan Solo itu endi? Enggak ada. Kira ya gini ku Bengawan iku. Solo niku. Kan enggak ada sejarahnya kok. Apa kampung Solo itu enggak ada. Wong Solo daerah kok Solo ki ndi to jadi? Solo itu Bengawan. Nah itu kalau sudah banjir ke sana, dulu itu katanya lu pernah tahun berapa itu? Pernah relawan di sana karena jebol tanggulnya. Walau pripun Pak wong tamu nggih pun kula buka lawang ngarep terus lawang mburi kula buka. Kalau ndak hancur rumahnya, tapi kalau pintu depan dia buka, pintu belakang buka dia pun monggo liwat banjir liwat. Tapi nek ampun doa ditutup pintu di belakang dan rumah kerem. Kata dia itu pun monggo persilahkan pun mang lebet mang medal melih. Jadi rata-rata mereka begitu. Dan sekarang pun persiapannya begitu. Kalau sudah kelihatan mewer-mewer itu sudah persiapan pintu belakang itu pasti persiapan dibuka, pintu depan buka. Persiapan udah boleh duduk dan insya Allah aman. Cuman buat lewat saja. Nah, kayak tiba-tiba seperti itu kan gitu. Insya Allah ujian bagi orang beriman ya siksaan bagi orang-orang ya. Gitu. Wajami isafotika dan semua kemarahanmu. Ya, berlindung dari Allah Ta'ala dari semua kemarahan Allah Ta'ala. Atau jauh muslimun. Ini doa-doa yang bagus-bagus ini di akhir-akhir di kita Riyadhus Shalihin ini, insyaallah coba kita bayangkan, maka saudara kita yang terus terang gitu ya, kita ini belum bisa menjalankan kayak saudara kita di Nahdiyin itu. Dia punya kelebihan, kalau wirid zikir itu masya Allah. Pokoknya sepuluh ngeten ini sampai. Ya mungkin nih
sholat dia mungkin 3 menit lah 5 menit subuh mereka. Tapi wirid zikir itu mereka kuat sekali. Orang-orang belum bangun dia sudah gembor-gembor di masjid itu sudah, masya Allah mereka lepas daripada yang lain. Tetapi soal dia itu etes lah bahasa kita itu. Soal itu, masya Allah, gitu ya. Biasa buat mereka. Buat penyelisian pada saat itu, masya Allah itu. Yang apa itu penyelisian dengan orang-orang kafir itu. Bahkan konon katanya, wallahu a'lam kita. Dulu Pak Karno itu di tentaranya tidak boleh pakai celana di bawah mata kaki, tidak boleh. Karena biar beda dengan orang-orang Belanda di atas mata kaki. Apa tahu ilmunya? Ya itu sekedar benci saja ada Belanda, ada penjajah itu saja. Hanya begitu. Kita kalah. Ya. Beda dengan apa itu namanya Hasyim Asy'ari, itu membedakan bencinya kepada orang kafir pada saat itu penjajah, maka sarungan itu ya, pakai sarung itu juban itu. Nah, sampai sekarang ya saudara kita itu ya kemana-mana yaitu sarungan. Bukan berarti tidak punya celana, bukan. Memang itu ya. Ya sekarang ya budayanya diwi-diwi ini ya, sendiri ya. Maka ada istilah dzaraf zaman. Sesuatunya itu telah hilang, maka itu hilang juga. Nah, seperti itu. Kayak Rasul dulu lihat, orang kafir loh. Saya itu sigar jambe loh, sisiran itu. Orang kafir ikut-ikutan, apa jadi hilang? Rasul begini. Ikut begini, Rasul ganti begini. Jadi karena memang keadaan sudah tidak seperti itu. Kalau orang kafir sisiran begini, maka sunnah Rasulullah begini. Orang kafir begini, maka sunnah begini. Karena itu namanya dzaraf zaman, bisa jadi seperti itu, tapi tidak semua begitu. Nggih, hadis-hadis yang seperti itu. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Dari Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku itu a'udzubika, aku itu minta perlindungan kepadamu min ghalabati, dari mengalahkan ad-daini, hutang, dan kalahkan dengan hutang. Artinya orang hutang, terus orang itu kalau kebiasaannya hutang, masya Allah, dan apa mancing gitu katanya tentang apa itu namanya tukang kredit itu ya tetap tuku ya. Kredit itu kan pertama ada utang. Dulu kan pernah juga tuh sabun, sampo, ya, Rexona dan sebagainya dikreditkan. Ada cara nalar kan sabun mandi, sabun cuci, sabun mandi. Berapa tuh harganya? Itu karena memang kebiasaan seperti itu. Ya. Nanti karena kredit lewat orang kredit itu ya, pripun hutang. Wa ghalabatil adwi, dan minta perlindungan kepada engkau dari dikalahkannya oleh musuh atau mengalahkan musuh. Jadi kita itu dikalahkan oleh musuh. Wa syama ta'til a'da'i, dan dari kegirangannya musuh. Minta perlindungan ke Allah, jangan sampai musuh itu senang. Bisa musuh itu dibikin susah, jangan dibikin senang musuh. Maka kita juga membuat sulit musuh, artinya musuh itu adalah orang kafir yang memusuhi daripada muslimin ini. Dibikin saja ya, karena Allah saja juga begitu kok, wa makarullah kan itu. Kalau bikin makar pada Allah, musuh Allah pun bikin makar. Bikin makar lah ini. Maka kepada orang kafir juga seperti itu. Rawahu Nasai wa sahahahul Hakim. Tapi kalau tidak memerangi ya jangan. Itu orang bablasan. Pokoknya orang kafir bunuh. Waktu luhum. Bunuhlah kalian.
ayat itu kan ada kaifa sakibtumuhum kan, haitsu sakibtumuhum kan, bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka itu di suasana perang. Seperti itu, bukan suasana seperti itu. Walaupun kafir tidak musuh ya jangan, itu bimi kok hanya dimusuhi, tidak perkara. Jadi ini doa Rasulullah supaya kita itu tidak dikalahkan oleh hutang, mengalahkan kita hutang ya. Insyaallah hutang sahur-sahur, tapi kan ada hatinya lain. Kalau orang itu sudah berazam ingin melunasi hutangnya, Allah akan beri kemudahan. Tapi begitu dapat duit dan disahurke, punya hutang dia sudah mampu hutang, tidak disahurkan hutangnya, dolim dia. Dolim, tidak menempatkan pada tempatnya. Dan hutang itu diutamakan. Rasulullah kan ada hadis, ada seseorang yang mati keadaan punya hutang tidak mau mensolatkan. Kalau kamu terserah, kamu terserah. Kalau saya tidak. Artinya Rasulullah itu tidak mau mensolatkan seperti itu. Tokoh-tokoh biasanya seperti itu. Tapi bagi keluarganya monggo. Kalau mau mensolat artinya tidak haram. Rasulullah tidak mau saja. Untuk pelajaran, lah orang itu kalau sudah disolatkan oleh Rasulullah itu jaminan kok diampuni. Maka kalau ada mayat dulu para sahabat itu, kok Rasulullah itu mensolatkan mayat temennya itu, dia itu berangan-angan, alangkah senangnya kalau mayat itu saya. Besok saya itu belum tentu loh. Ya, saya meninggal itu Rasul masih ada atau duluan Rasulullah. Jadi saya meninggal tidak disolatkan Rasulullah, maka dia itu berangan-angan kalau ada mayat disolatkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan saya yang seperti itu. Ini para sahabat. Karena memang disolatkan oleh Rasul, didoakan Rasul itu bahasa kita 99 koma itu sudah diampunkan oleh Allah. Sampai saat ini tinggal kita cinta isi kata hampir bisa saya pun disebutkan sampai di sini, disambung di pertemuan yang akan datang insyaallah. Tiga pertemuan atau 2 pertemuan. Pak aku qouli hada astaghfirullah wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.